Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada presentasi yang berkelanjutan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riki Budianto. Bisa dipanggil Riki, bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Riki, bisa juga dipanggil Yanto. NPM 719 212717. Baik, lebih menyingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Apa sih kinerja? Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan, kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Apa sih yang disebut dengan pengukuran kinerja? Yang disebut dengan pengukuran kinerja itu merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umumnya. Prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja yaitu ada 9. Yang pertama itu adalah seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kinerja kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa. Yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penguasaan kerja operasional. Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Yang kedelapan, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Yang kesembilan, terakhir ini, tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Masuk ke slide berikutnya. Kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset dan SAU.
Secara garis besar, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong, dan tujuannya pun tidak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Kelembagaan organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dan sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur, wewenang serta garis, koordinasi, dan tanggung jawab. Ada 3 hal yang penting tujuan sebelum lembaga didirikan, yaitu yang pertama, memaksimumkan keuntungan, yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan, yang ketiga, meminimumkan biaya. Keanggotaan merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Syarat-syarat keanggotaan koperasi. Setiap warga negara Indonesia atau WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Yang ketiga, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Volume usaha adalah total nilai perjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Permodalan ini ada 2. Yang pertama, modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin, dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperasi. Yang kedua, modal jangka pendek diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi, seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi, biaya penelitian, dan lain-lain. Aset sebagai penggerak ekonomi rakyat yang sebagaimana soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapatkan hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Sisa hasil usaha atau bisa disebut dengan SHU. Dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari 2 sisi. Dari sisi pertama, SHU tersebut ditentukan dari cara menghitungnya, yaitu seperti yang disebut di dalam pasal 45 ayat 1, yaitu Undang-Undang Perkoperasian. Sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperlukan dalam menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, bukan koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha, bukan koperasi. Bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembiayaan koperasi terdiri dari ada 2 partisipasi. Yang pertama, partisipasi bruto. Apa sih itu partisipasi bruto? Yaitu anggota terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka memberikan pelayanan-pelayanan. Dan yang kedua, partisipasi neto, yaitu anggota terhadap biaya-biaya di tingkat
organisasi koperasi. Metode pengawasan koperasi. Metode pengawasan ini secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Apa sih yang disebut dengan pengawasan kualitatif tersebut? Manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawannya. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break-even, analisis rasio, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya pribadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.